Selamat siang, Bapak. Mungkin sebelum wawancara siang ini dimulai, bisa perkenalan dulu secara singkat, nama, jabatan, dan sudah bekerja di perusahaan ini berapa lama? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Imansyah Almasdori. Di sini saya sebagai event head mulai dari awal berdirinya tahun 2017 sampai sekarang, Berarti kurang lebih 8 tahun ya, Pak ya. 8 tahun. Bisa saya mulai buat pertanyaan pertamanya. Oke. Ceritakan sejauh mana pimpinan Anda ini terlibat dalam proses penentuan target perusahaan. Apakah ada ruang diskusi terbuka antara pimpinan dan tim saat merumuskan target perusahaan itu? Pastinya ada. Itu biasanya di awal tahun kita berkumpul ya terutama untuk POC, kita berkumpul mendiskusikan target kedepannya seperti apa dan kita merumuskan target tahun depan itu sekian, berapa target yang harus dicapai dan berapa persentase yang harus kita hasilkan. Itu pasti kita rumuskan bersama di meeting khusus. eh untuk berarti pimpinan ini sangat terlibat ya dalam menentukan Pasti target ya. terlibat dari CEO dan para komisaris dilibatkan untuk menyusun strategi satu, kedua target dan pastinya ada evaluasi juga per 3 bulan ya untuk dari target dan apa tadi, eh, hasil evaluasinya seperti apa itu kita rumuskan di awal tahun dan evaluasinya per 3 bulan. Nah, keterlibatan pimpinan ini bagaimana itu memengaruhi motivasi Anda? Yang pasti untuk motivasi, karena kita ada target, motivasinya pasti dari target itu ya. Karena misalkan eh, target itu tercapai, pasti semua tim mulai dari bawah sampai atas pasti ada satu istilahnya bonus tim dan biasanya ada semacam reward setiap orang dan satu kantor. Itu yang membuat motivasi kita untuk mencapai target itu. Menurut Bapak Iman, bagaimana cara pimpinan ini menjelaskan visi dan arah perusahaan kepada seluruh karyawannya? Apakah penjelasan itu memengaruhi cara Anda bekerja sehari-hari? Caranya sih kalau yang saya lihat selama ini ya, dari pimpinan itu lebih ke, bukan ke teori tapi langsung ke apa itu, cara beliau untuk ini apa itu, memberi contoh langsung di lapangan seperti apa itu yang saya tangkap sama ini. Jadi tidak hanya sebuah teori yang disampaikan tapi lebih ke hasil atau contoh nyata dalam eksekusi itu. Bagaimana strategi yang ditetapkan pimpinan ini diterjemahkan ke dalam rencana kerja harian tim Anda? Apakah strategi yang ditetapkan oleh pimpinan ini relevan dengan situasi di lapangan dan mudah dipahami oleh seluruh tim operasional? Ya kalau untuk strategi ya saya rasa tidak semua tim bisa menerjemahkan secara langsung ya. Jadi ada istilahnya kita untuk strategi ini pasti ada yang pasti, yang paling utama dan utama adalah teamwork. Jadi satu karyawan dengan karyawan lain tidak mempunyai kapasitas atau kemampuan yang sama. Nah, disinilah dibutuhkan satu strategi yang namanya teamwork untuk bisa mengakomodir dari semua apa yang sudah dirumuskan oleh pimpinan, kita jadikan satu arah untuk mencapai strategi itu, yakni dengan teamwork itu. Jadi satu sama lain, karyawan yang contoh ya, karyawan A mempunyai basic kemampuan lebih ke software misalkan, sedangkan yang satunya mungkin tidak bisa kurang paham tentang software, lebih ke eksekusi ya. Itu nanti kita istilahnya bahu membahu dari satu tim itu yang namanya teamwork itu untuk mencapai dari target itu, seperti itu. Lalu apa saja langkah nyata yang dilakukan pimpinan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis di tim Anda? Bagaimana pengaruhnya terhadap semangat kerja tim? Menciptakan suasana itu. Nah, basicnya di perusahaan ini kan apa ya, tidak seperti kayak bos terhadap bawahan ya. Jadi
di sini itu lebih apa ya, lebih sifat kekeluargaan. Jadi misal ada tim kita yang melakukan kesalahan apa, itu kita saling apa, bukan menutupi ya, tapi saling mengingatkan dan memberikan motivasi. Jadi dari pimpinan kami selalu memberikan ruang kesalahan itu sebagai sebuah pembelajaran yang penting. Jadi contoh, tim masih belum bisa mencapai target, masih diberikan evaluasi, arahan, dan istilahnya untuk apa ya, menambahkan motivasi ke beberapa tim untuk bisa mencapai target itu. Jadi suasana kerja dan lain-lain tidak ada semacam kayak yang lebih merasa aku senior terus di sini junior, di sini nggak ada. Jadi kita tekankan di sini semuanya, di sini adalah kerjanya adalah kekeluargaan gitu. Apakah perusahaan memiliki sistem atau forum untuk menetapkan target peningkatan kualitas secara berkala? Bisa diceritakan bagaimana prosesnya dan apakah Anda terlibat itu di dalamnya? Kalau untuk perbaikan berkelanjutan ini kita biasanya setiap hari Senin ya, kita ada semacam apa ya, meeting internal ya, semua tim dari bawah sampai atasan. Kita lakukan evaluasi dari event-event yang sudah sebelumnya kita kerjakan atau proyek yang sudah dikerjakan, sama untuk apa, target berikutnya, terus atau istilahnya prospek pekerjaan di bulan atau di hari berikutnya. Itu kita selalu apa, kita meetingkan di setiap hari Senin itu. Kalau untuk prosesnya seperti apa ya, itu tadi setiap orang kita apa, selalu memberikan masukan, evaluasi dari apa proses-proses sebelumnya, sama target setiap orang di berikutnya itu sudah berapa, itu nanti kita jabarkan semuanya. Dari si A masih mencapai sekian, nah itu nanti pendorongannya dilakukan setiap hari Senin itu. Jadi itu ada semacam evaluasi sama untuk bentuk perbaikan ke depannya seperti apa. Jadi itu nanti setiap hari Senin itu selalu kita adakan meeting koordinasi internal gitu. Bagaimana bentuk upaya peningkatan kualitas layanan di perusahaan Anda? Apakah ada mekanisme review atau perbaikan setelah sebuah event itu selesai? Nah, itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi contoh, biasanya untuk proyek selesai itu tergantung kliennya. Jadi misalkan nih ada klien A, dari event selesai itu pasti ada evaluasi ya. Evaluasi dari klien kepada tim kita ini seperti apa. Itu masih biasanya ada. Misalnya H-1 atau H+1 atau hari H itu juga selesai event, itu pasti ada meeting evaluasi dari klien. Nah, di luar itu after event nanti kita di kantor pasti ada evaluasi lagi setiap proyek yang sudah selesai tadi kemarin itu seperti apa, evaluasinya apa. Jadi untuk perbaikan event selanjutnya seperti apa, itu pasti kita bahas di hari yang Senin itu juga, atau biasanya setelah event itu selesai H+1 atau H+2 nya itu pasti kita adakan evaluasi di internal. Evaluasi itu diharapkan outputnya adalah peningkatan kualitas secara berkesinambungan untuk perusahaannya. Betul. Lalu bagaimana perusahaan ini menetapkan sasaran atau target kerja untuk setiap posisinya? Apakah Anda merasa target yang diberikan itu relevan dan dapat dicapai? Kalau untuk setiap posisi pasti berbeda-beda ya, tergantung posisinya. Karena di tim kita ini memang tidak ada departemen khusus ya untuk marketing ya. Jadi semua tim yang terlibat di sini itu pasti diberikan satu target ya. Nah, untuk prosentasenya per orang itu berbeda-beda. Jadi tergantung untuk apa posisi dan jabatannya dia sebagai apa, itu pasti mereka ada target. Kalau untuk target yang relevan itu ya, kalau saya amati sih masih relevan, dan kalau dapat dicapai sebenarnya saya ya harus optimis ya. Optimis pasti bisa tercapai karena target yang diberikan perusahaan dengan dibagi dengan jumlah karyawan yang ada harusnya masih relevan, dan optimis kita bisa mencapai itu di tahun ini. Dalam penentuan sasaran kerja, apakah pendapat Anda sebagai tim pernah diminta seberapa besar pengaruh suara Anda itu terhadap keputusan akhir?
Pasti dalam sebuah penentuan itu kita melewati berbagai apa ya, beberapa argumen, musyawarah atau diskusi dan lain. Tapi nanti sebagai penentuan itu memang ada di PIC ya. Mungkin itu kalau di project ini mungkin saya sendiri yang bisa apa menentukan, itu pun saya pasti akan diskusi juga dengan CEO untuk apa plus minusnya nanti seperti apa, itu nanti kita pasti diskusikan. Jadi tidak serta-merta kita memberikan suatu keputusan itu dengan satu suara, tapi kita pasti diskusikan terlebih dahulu mana yang apa jalan yang terbaik itu yang nanti kita ambil. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bisa diceritakan bagaimana perusahaan ini mengenali kebutuhan dan ekspektasi klien baik di awal maupun sepanjang proses dari proyek itu? Apakah pendekatan tersebut itu berubah sesuai dengan jenis kliennya? Nah, lagi-lagi ini tergantung apa? Tergantung dari kliennya. Jadi klien satu dengan klien lain pasti berbeda-beda ya. Jadi kita biasanya fleksibel dengan kebutuhan klien. Jadi pertama memang kita mengajukan, misalnya suggest dulu, misalkan konsep proposal, materi desain ataupun termasuk quotation itu pasti kita suggest terlebih dahulu. Dari situ pasti nanti ada feedback dari klien seperti apa. Itu nanti dari kitanya itu bisa menyesuaikan, asalnya masih fleksibel. Jadi kebutuhan klien apapun itu masih bisa kita akomodir. Dengan itu tadi ya, kita harus bisa masih menekankan sifat fleksibilitas itu. Jadi karena hal itu yang menjadi dari klien itu menjadi apa ya, sebuah catatan ya, oh ternyata dengan apa jasa dari perusahaan kita ini masih bisa mengikuti dengan kemauan mereka. Itulah yang bisa kita tekankan. Jadi kita harus bisa fleksibel terhadap jenis permauan atau permintaan atau request dari klien seperti apa, itu masih kita bisa menyesuaikan selama itu masih possible kita lakukan gitu. Seberapa mudah klien ini menyampaikan masukan atau keluhan? Lalu media apa yang biasa digunakan dan bagaimana respon tim terhadap masukan atau keluhan tersebut? Nah, kalau untuk masukan dari atau keluhan klien biasanya ini disampaikan setelah project itu selesai ya. Kayak itu tadi di dalam evaluasi apa klien sama tim kita itu mereka biasanya menyampaikan kekurangannya tadi seperti apa, kelebihannya tadi seperti apa. Lah itu tadi. Jadi kalau kelebihan dan kekurangan tadi kita catat dan kita jadikan evaluasi ke depannya. Kalaupun untuk respon tim, masukan-masukan klien itu pasti menjadi catatan. Itu masih bukan hanya untuk event klien itu juga, tapi itu bisa jadikan kita catatan juga terhadap project-project klien lain dari masukan-masukan klien itu. Jadi contohnya ada klien yang dari dulu itu kita sudah langganan ya, dari salah satu provider, itu masukan-masukan dari beliau itu ternyata sangat penting dan sangat apa ya, sangat berguna bagi kelanjutan event kita di klien lain, karena mungkin dari segala jenis pekerjaan ya mungkin hampir sama ya. Itu yang bisa kita jadikan masukan dan apa ya, evaluasi tim. Ternyata dari klien sebelumnya masukannya seperti ini, itu bisa jadikan pegangan kita untuk menjalankan project dari klien yang apa, yang sama atau klien yang berbeda, selama itu masukannya positif bagi kemajuan untuk perusahaan mereka dan perusahaan kita gitu. Lalu apabila terjadi keluhan dari klien, bagaimana langkah penyelesaiannya? Apakah ada alur formalnya dan apakah solusi itu biasanya disepakati bersama dengan klien? Itu pasti ada. Jadi kalau ngomong formal, tidak harus formal ya, karena kalau formal kita tergantung kecepatan dan ketepatan atau urgenitas di saat itu. Misal ada keluhan dari klien, itu ya sebagai biasanya PIC itu yang langsung menentukan langkah konkretnya seperti apa. Jadi itu yang bisa kita ambil jalan pintas, gimana caranya solusi itu bisa langsung kita atasi saat itu juga, dan tentunya itu harus dengan kesepakatan dengan klien. Jadi intinya keluhan-keluhan itu bagaimana caranya bisa kita atasi dengan cepat tanpa harus mengorbankan dengan apa ya, yang merasa ada yang salah satu dirugikan ya. Jadi intinya tetap
keluhan itu kita selesaikan dengan cara yang formal atau non formal. Intinya bagaimana caranya solusi itu bisa diatasi dengan cepat. Itu yang selalu kita tekankan ke tim sama ke klien. Bagaimana sistem penyampaian informasi penting dari manajemen ke seluruh tim? Apakah informasi itu tersampaikan secara merata dan tepat waktu, terutama dalam proyek yang dinamis? Yang pasti untuk informasi dan lain-lain, yang paling nomor satu pasti kita informasikan di grup ya, grupnya dari perusahaan. Itu pasti semua hal penting, informasi apapun kita pasti informasikan di situ. Jadi semua informasi update apapun bisa terpantau oleh semua tim. Jadi kalau untuk terutama proyek yang dinamis atau apa ya, salah satu media yang paling utama yang untuk kita menyampaikan informasi apapun itu ya, media yang pertama adalah di grup WhatsApp yang pasti. Yang kedua itu nanti takut dari tim tidak terbaca ya, membaca di grup ya, kalau dari pimpinan akan lebih menekankan ke PIC, jadi PIC langsung bisa di call langsung untuk penyampaian informasi penting itu agar bisa diselesaikan dengan tepat dan cepat. Bagaimana Anda menilai ketersediaan perangkat kerja seperti software dan hardware? Apakah sesuai kebutuhan dan mendukung pekerjaan Anda secara efektif? Kalau software dan hardware ya, karena kita masih perusahaan berkembang ya, jadi mungkin ya ada masih plus minus ya, ada beberapa yang memang sudah mencukupi, ada beberapa yang belum kita bisa untuk mendukung untuk itu. Tapi pasti dari tahun ke tahun dari perusahaan dan pimpinan pasti akan bisa menyesuaikan kebutuhan itu perlahan, tapi pasti untuk menyesuaikan kebutuhan tim itu pasti bisa dipenuhi ya, karena ya terus terang perusahaan ini kan masih perusahaan dalam proses berkembang ya. Jadi kalau ditanya untuk perangkatnya software hardware apakah sudah tercukupi, saya rasa ya mungkin masih belum semuanya, itu masih proses ya, masih proses. Tapi secara kebutuhan ya mana yang lebih urgent itu yang kita dahulukan. Gitu. Apakah perusahaan itu menggunakan data untuk mengambil keputusan operasional atau strategis? Bisa Anda berikan contoh bagaimana data atau evaluasi itu digunakan untuk perbaikan? Salah satu contoh sih kalau ngomongin data ya, satu contoh yang target ya. Kita biasanya target itu kan per 3 bulan kita lihat dari target yang misalkan sekian, ternyata dari 3 bulan masih seharusnya sudah 25% misalkan, ternyata masih yang tercapai masih 15%, yaitu dari data itu yang itu kita buat kan apa sebagai data bahwasanya data kita masih jauh misalkan dari proses target itu ya, itu tadi kita pasti adakan evaluasi gimana caranya setiap tim tadi, setiap orang yang mempunyai target, misalkan ini salah satu contohnya ya target billing ya, kan setiap orang kena target billing itu, ternyata masing-masing orang pencapaian billingnya masih belum tercapai. Nah, dari data tersebut kita floorkan si A masih sekian, si B masih sekian. Nah, itu yang dari data tersebut kita floorkan gimana caranya apa evaluasinya, terus tadi kendalanya apa, problem solvingnya seperti apa, itu kita sampaikan. Dari situ, dari data yang sudah kita berikan, minimal menjadi catatan atau data acuan bagi tim untuk melanjutkan dari target kedepannya seperti apa. Itu salah satu contoh penggunaan data ya, karena kita kan punya data untuk itu. Apakah Anda merasa menjadi bagian dari tujuan besar perusahaan? Mungkin bisa diceritakan momen atau pengalaman ketika Anda benar-benar merasa dilibatkan dalam arah strategis perusahaan. Kalau menjadi bagian ya pasti ya, karena mungkin saya sebagai salah satu POC pasti untuk merumuskan strategis perusahaan, terus target perusahaan, pasti itu dilibatkan itu tadi. Di awal tahun kita selalu diskusi dari para komisaris dan CEO merumuskan, dan pasti evaluasi tahun sebelumnya itu seperti apa.
tahun ke depannya seperti apa. Dari situ kita merumuskan dari strateginya seperti apa, terus targetnya ke depan seperti apa. Itu dari situ biasanya kita dilibatkan di awal ya, di awal tahun untuk apa perumusan dari apa target dan tujuan perusahaan ke depannya seperti apa. Itu kita biasanya diadakan meeting di awal tahun. Eh, Bagaimana perusahaan itu menghargai kontribusi setiap karyawannya? Apa penghargaan tersebut itu hanya berupa finansial atau juga dalam bentuk pengakuan non material? Keduanya pasti ada. Yang pasti tim yang bisa achieve target atau apa itu pasti ada istilahnya insentif marketing. Contoh dari misalkan si A berhasil mencapai menghasilkan billing sekian, itu biasanya dari perusahaan akan memberikan insentif marketing sebesar 3% kalau nggak salah dari mesin bersih. Itu yang penghargaan perusahaan yang berupa finansial ya. Kalau yang penghargaan yang berupa non finansial atau non material ya biasanya ucapan atau dorongan materi non materi ya seperti ucapan terima kasih, terus support dari tim untuk apa eh, semacam apa ya, semacam motivasi lah agar bisa mencapai lebih lagi yang dari bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Yang pasti ada dari kontribusi apa penghargaan kontribusi karyawan dari perusahaan pasti ada berupa finansial itu tadi ya, berupa insentif marketing dan non materi pasti ada. Eh, apa saja pelatihan yang pernah Anda ikuti melalui perusahaan? Menurut Anda apakah pelatihan tersebut itu mendukung peningkatan kualitas kerja dan pengembangan pribadi? Ada selama saya bekerja sini kurang lebih masih 2 kali ya ikut pelatihan itu, dan itu disponsori oleh salah satu apa komunitas dari para apa itu event yang ada di event organizer ya atau IO yang ada di Indonesia. Kita biasanya di apa ada jadwal khusus ya, misalkan perwakilan dari beberapa EO itu akan diundang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Dan itu ya kalau ngomong peningkatan kualitas pasti, karena di situ kita diberikan sebuah apa ya pembelajaran, terus materi-materi dari para senior-senior yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi dari situ kita bisa jadikan acuan dari ternyata apa ya semacam kayak motivasi dari para senior-senior yang sudah berkecimpung di dunia event organizer yang sudah lama ya dan bertahun-tahun, itu bisa memberikan semangat terutama untuk yang kita masih apa junior atau apa itu ya, bisa menjadi pengembangan apa pribadi yang bisa menjadi lebih baik. Karena dari situ beberapa kan dari beberapa apa perwakilan dari EEO di Surabaya atau di Jawa Timur kan kita bisa diskusi ya dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan, terus apa itu pengalaman-pengalaman yang di-share oleh mereka itu bisa menjadi sebuah apa ya acuan ya bagi kita untuk bisa minimal menjadikan apa motivasi bagi kita untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Eh, Berarti perusahaan itu selalu provide ya pelatihan-pelatihan eksternal tapi melalui perusahaan itu. Kalaupun semisal lagi nggak ada pelatihan, perusahaan memberikan ruang untuk seluruh karyawannya untuk mengasah soft skillnya yang bisa meningkatkan kualitas kerja dan pengembangan pribadi individual gitu. Perusahaan cukup memberi ruang ya. Ada. Biasanya kalau seperti itu ruang yang bisa diberikan adalah satu. Misalkan PICA ini tidak pernah diberikan apa mandat untuk menghandle salah satu proyek ya. Itu biasanya sebagai pelatihan untuk bisa apa mengembangkan potensi dari diri seseorang itu. Biasanya perusahaan akan memberikan challenge. Jadi diberikan satu apa diberikan untuk handle satu project
di mana dia yang di situ akan kita jadikan sebagai PIC leadernya di situ. Nah, itu salah satu pengembangan Pengembangannya. pribadi di karyawan. Jadi nggak harus berupa apa melalui apa ya kayak Seminar. seminar atau apa, nggak harus. Jadi salah satu contoh yang paling mudah adalah ya udah memberikan ruang bagi salah satu karyawan untuk bisa menjadi PIC atau biasanya kita sebutnya project officer ya di salah satu project yang kita handle. Nah, itu salah satu pengembangan salah satu karyawan. Apakah Anda merasa proses kerja harian di perusahaan ini sudah mencerminkan visi bagaimana keterkaitan antara SOP, arahan manajemen, dan eksekusi lapangan? Kalau untuk proses keseharian, untuk visi perusahaan ya mungkin tidak semuanya berjalan 100% ya. Masih ada beberapa yang harus kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Terkadang SOP yang sudah kita buat ternyata di lapangan itu bisa berubah tergantung situasi itu seperti apa. Itu ternyata tadi, maka pentingnya fleksibilitas di perusahaan kita itu kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang ada di lapangan ya. Seperti itu. Bagaimana perusahaan mengelola aspek keamanan kerja, terutama saat menangani proyek yang besar atau teknis? Apakah standar keselamatan itu diterapkan dengan konsisten? Kalau ngomong konsisten, kadang konsisten kadang enggak, itu biasanya tergantung dengan klien ya. Jadi misalkan ada salah satu klien yang menerapkan apa itu yang K3 kayak gitu lah, itu yang pasti semua tim untuk yang terlibat di dalam proyek itu pasti kita libatkan ya, tapi secara perlahan ya harusnya itu kita sudah sesuaikan juga ya, tidak harus tergantung kliennya, tapi semua proyek kita coba secara bertahap ke depannya kita terapkan tentang metode keselamatan pekerja. Lalu pertanyaan terakhir buat wawancara hari ini, bagaimana proses perawatan alat kerja dilakukan di perusahaan? Apakah ada sistem jadwal atau hanya dilakukan saat alat bermasalah? Alat peralatan kalau di IO ini lebih ke software dan hardware, lalu ada equipment, event, produksi gitu. Perawatannya itu seperti apa? Kalau untuk maintenance dari tools yang ada di perusahaan, biasanya kalau untuk software ya tidak ada maintenance khusus ya. Biasanya kita kalau ada problem baru kita jadwalkan untuk maintenance. Tapi kalau untuk yang sistem hardware dan lain, kita biasanya ada proses berkala ya, tergantung biasanya bersamaan dengan mau event itu running. Jadi contoh untuk produksi seminggu atau 2 minggu sebelum running biasanya kita adakan pengecekan berkala tentang tools-toolsnya itu. Berarti bisa dinilai baik ya untuk peralatan semua event itu. Betul. Iya. Mungkin cukup sekian buat wawancara hari ini Bapak Iman. Oke, Terima terima kasih atas waktunya. Semoga hasil wawancara dan hasil skripsi ini bisa bermanfaat buat perusahaan. Oke, Terima kasih Pak.